Siapa yang perintahkan Allah? Siapa yang perintahkan Tuhan, Bang? Emang Kristen Tuhan bisa diatur? Sabar, Anda ini Islam apa Kristen? Kristen dia, Kristen. Jalan lurus, jalan lurus. Hah? Jalan lurus. Mana ada Kristen jalan lurus, Bang? Gimana pertanyaanmu itu? Yang jelas aja, Bang, yang jelas aja. Jadi kita buka room ini, room edukasi. Ketika Allah bersalawat kepada makhluknya, biasa aja memuji. Tidak masalah itu. Pemimpin memuji bawahannya tidak masalah. Roy ini adalah bawahan saya adalah pimpinan. Woi Roy, bosku. Padahal saya ini seolah-olah merendah kamu yang saya panggil bos. Padahal saya itu lagi mengangkat derajat kamu. Biasa aja itu. Biasa itu di dalam Islam. Jadi saling memuji, saling memuja itu biasa. Lalu ketika sabar di dalam pemahaman Islam, kalau salawat itu ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaknai Allah memuji, memberi rahmat kepada makhluknya. Nah, ketika kami bersalawat kepada Nabi, kami memuji, biasa aja. Emang salah? Kamu memuji? Iya dong. Berarti tunduk patuh juga kepada. Berbeda lagi itu saya. Berbeda lagi konsepnya. Kan dipuji. Pujilah namamu kekasihku. Masa saya tunduk kepada kekasihku? Berarti kau tidak tunduk kepada Muhammad. Kita memuji kepada sabar. Kita memuji kepada seseorang boleh saja. Saya memuji Agnes Monica karena wajahnya dan selera saya. Boleh, bukan artinya saya tunduk. Saya memuji apakah Presiden saya suka Prabowo karena beliau adalah pemimpin yang tidak satu-satunya bisa membawa negara kita. Tidak masalah. Bukan saya pertanyaan begini, apakah kamu itu kaulah walaupun tunduk dan patuh kepada Muhammad? Jangankan Nabi Muhammad SAW, abangku, karena ada perintah dari Allah. Sabar dulu, inilah kau tidak pintar, dengarkan dulu. Di dalam Islam, tunduk dan patuh itu adalah perintah Allah. Ikutilah Nabi, ikutilah ulul amri, atau ikutilah pemimpinmu. Itu di dalam Islam. Sesederhana itu, Bang. Gitu. Jadi Allah sudah memerintahkan kami supaya mengikuti Nabi dan para pemimpin, yaitu ulama-ulama, begitu, Bang. Ada dalilnya. Silakan Pastor Loading, saya mute ya. Silakan berdiskusi santai. Tapi sebenarnya sih open cam, tapi kau nggak mau open cam. Aku bener kau open cam dari dulu. Lanjut. Jadi begini, Bang, ya. Begini, ketika jangankan kepada Nabi Muhammad, seandainya ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati kamu, saya akan taati kamu loh. Jadi kenapa orang Islam mentaati Nabi Muhammad? Ya, perintah oleh Allah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kami menjalankan perintah Allah. Apa yang harus kami taati kepada Rasul? Yaitu pengajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan bagaimana bertuhan hanya satu Tuhan. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhan itu esa, satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Sama seperti kalian. Cuma entah dari mana pemahaman kalian taat tiga baru dibilang satu. Yang melihat para malaikat Allah berselawat itu siapa, Bang? Yang melihat para malaikat Allah itu waktu berselawat Petrus. Bagaimana berbicara? Petrus yang ceritakan ya, ceritakan. Jawab pertanyaanmu yang pasti aja deh, tentang keselamatan, tentang ketuhanan itu loh. Ini lu nanya siapa yang melihat malaikat? Astagfirullahaladzim. Iya, siapa yang lihat? Petrus. yang enak-enak aja pertanyaannya, bukan enak aja gitu loh. Kan dikatakan Allah berselawat, malaikat juga berselawat. Yang melihat Allah sama malaikat berselawat siapa? Petrus. Petrus. Nah,
Serius? Jadi Bang, yang aku jawab, bertanya itu bang, bertanya dalil, itu yang pakai rasional gitu loh. Jadi kita itu bang, ini edukasi, saudaraku. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara bang. Jangan kita mempermainkan tentang iman abangku. Jangan sekali-kali. Karena tujuan kita itu adalah akhirat bang. Tujuan kita adalah akhirat. Nah kalau kamu sudah mempermainkan duniamu, nanti Tuhanmu akan mempermainkan kamu juga di akhirat. Percaya sama saya. Gitu. Jadi yang beredukasi lah gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan aduh nggak masuk di bawah dia. Gitu abangku. Nah, cukup dijawab saja Pelopo. Hah? Yang melihat. Ah udah turun aja lah kalau begitu. Nanti ku tanya kau siapa melihat duduk di sebelah kanan, fotonya mana, bingung kau. Gak penting gitu bang. Ya, lanjut Pastor Loding. Bagaimana sih mereka ini selalu ingin melihat kayak Fir'aun ya? Coba bagaimana ini pemaparan ini ya Pastor Loding? Iya, makanya itu saya bilang, karena mereka ini sudah terlalu sudah terlalu doktrin dengan Tuhan itu harus dilihat. Jadi segala sesuatu itu harus ada saksi, harus ada terlihat. Padahal kalau kita berbicara tentang hal-hal yang gaib itu bukan dengan melihat, tetapi dengan dalil. Berbicara hal yang gaib itu dalil. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Jadi bagaimana kita butuh saksi kalau saksi itu harus melihat? Nah makanya saya bilang, kalian ini jangankan dulu masuk Islam, masuk akal dulu lah. Kalau sudah masuk akal baru kita musyawarah bisa masuk Islam tidak. Malaikat pula dia mau lihat saksinya. Astaga. Yang ada aja coba kau nih. Oh ya, aduh, dan. Oke, you tak perlu tahu. Yang bertanya itu yang masuk akal gitu loh. Ngapain bertanya begitu? Aduh, betul. Aduh. Betul. Silakan, you tak perlu tahu. Apalahnya cakap nih. Ada kabar baik. Tadi saya sudah DM Karus ya. Alhamdulillah katanya apa kabar. Ya mudah-mudahan lah bisa bergabung kembali ya. Oke, you tak perlu tahu Muslim Kristen. Elah. Aduh, ya mungkin ada di bawah Udin ada di bawah, ada Udin yang mau mualaf itu. Nanti teman-teman kalau beliau bisa naik, bantu di follow biar dia bisa open cam ya. Lah biar dia mau open cam, dia mau mualaf si Udin itu. Kalau ada di bawah tolong disuruh naik. Udin minta permintaan naik Udin. Lanjut Papi. Iya, silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau edukasi gitu loh. Jadi yang masuk akal lah gitu, nggak usah kayak pertanyaan yang nggak jelas gitu Roy. Jadi kamu tuh dari dulu itu aja. Nanti ku tanya kau siapa, pisau apa dipakai sunat Yesus buat itu lagi Roy. Yang rasional kalau bertanya. Silakan dari dulu kau itu yang nggak jelas bang. Kayak bercanda, iman itu kayak bercanda gitu. Silakan. Ini jadi temanya kemana ini? Iya bertanya aja, tetapi yang masuk di akal sedikit lah bang. Bertanyanya, cobalah kita bertanya sesuai usia, sesuai apa, nggak usah lah yang kayak yang lain. Jangan. Tentang iman ya. Tema di sini begini Bang Roy, ketika Anda bertanya, dua gundul menjawab. Nah kalau Anda mau berdiskusi silakan Anda open cam, kita angkat tema, kita diskusi dua arah. Tapi kalau Anda bertanya, cukup bertanya dan duduk nyimak, kami menjelaskan. Tidak perlu dibantah-bantah lagi. Gitu, iya. Saya pernah membaca itu apa? Allah itu menyingkapkan betisnya. Apakah betul ayat itu? Iya betul. Betis di situ apa? Tanda ketusannya Bang. Oh, hanya Allah yang tahu. Maksudnya? Enggak, maksud saya betis di situ apa maksudnya?
Quran surat apa ya? Al-Qalam ya, ayat 42. Iya. Al-Qalam ayat 42. Betis Itu disingkapkan. dikatakan pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Itu menandakan kekuasaan Allah, Bang. Jadi betis itu menandakan kekuasaan Allah. Jadi semua manusia akan bersujud di betisnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Pada hari kiamat urusan menjadi sulit dan huru-hara, mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk, lalu Allah membuka betisnya yang mulia yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu menandakan kekuasaan Allah, terjadi huru-hara dan semua akan bersujud di betisnya Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan, memohon ampunan. Di betisnya begitu. Iya, Bukan, itu gambaran. Iya, itu gambaran kekuasaan. Gambaran, Kalau gambaran. betis itu gambar kekuatan. Jadi manusia ini kan kekuatannya ada di betis nih. Itu Iya. kalau nggak ada betis nggak bisa berdiri. Jadi itu majas. Gitu loh. Ketika dikatakan tangan kanan presiden, masa saya ada di kanannya presiden? Semudah itu. Saya lanjut pas loading. Saya tutup Iya. jam dulu ya, Karena- merokok ya. Adanya kayak ini rokok ini kalau open cam ya. Karena ketika Anda mau menelan ayat itu sepenuhnya begitu, woi, di bibir Anda lebih tambah parah. Bagaimana dengan wahyu Yesus datang seperti pencuri? Parah kan? Begitu, Bang. Apalagi di wahyu juga tuh ada tertulis di pahanya raja di atas raja. Berarti Yesus punya tato dong. Masa Tuhan bertato? Jadi, Bang, di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu sudah jelas Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau kita menemukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa betis Allah, kaki Allah, tangan Allah, berarti itu perkataan perumpamaan-perumpamaan. Karena kitab suci kan harus butuh tafsir kan? Begitu, Bang. Jangankan di Islam, di Kristen saja itu kalau menurut Yesus ya Tuhan tidak terlihat. Cuma karena doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja, akhirnya Tuhan pun harus dilihat. Coba Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, itu Tuhan yang sebenarnya. Terus bagaimana agar kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat? Ya Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Apa utusan Tuhan ke dunia? Ya memperkenalkan Tuhan. Itu, Bang. Agar kita percaya bahwa Tuhan itu ada, cuma tidak terlihat. Begitu. Paham sampai sini, Bang? Paham. Nah, begitu, Bang. Jadi sama kok, Bang. Silakan, Bang. Lagi apa yang mau ditanyakan, Bang? Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau masalah salawat tadi itu, masa ada Tuhan ada makhluk lain memerintahkan Tuhan? Kalau sudah dikatakan Tuhan itu berarti dia Tuhan satu-satunya. Abang sendiri kan yakin Tuhan itu satu. Masa ada yang mau perintah Tuhan? Itu perintah untuk kepada kita bahwa Allah saja memuji Nabi Muhammad, apalagi kita manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Begitu kan, di Bible juga ada itu. Ketika Yesus masuk satu kampung, maka teriaklah orang-orang memuji dia, Hosana anak Daud. Karena ada semua itu sama. Sama itu, Bang. Tidak ada yang beda. Yang beda cuma pemikiran kita, Bang. Gitu. Kita naikkan lagi satu ya. Kita naikkan satu ya. Iya. Iya. Apakah salah seorang bapak memuji anaknya ketika anaknya pintar di sekolah? Kan tidak salah. Begitu. Ketika anak Anda sendiri saja kalau dari kelas 1 sampai lulus SMA dia pintar, Anda berhak memuji dia. Begitu. Apakah dengan memuji berarti kita menuhankan dia? Kan tidak. Apakah dengan memuji berarti Allah menuhankan Nabi Muhammad? Tidak, Bang. Masa pemikiran sampai begitu, Bang? Sampai kapan kita bisa waras kalau kita berpikir begitu?
Justru adanya diskusi seperti ini bang, agar abang bisa tahu agama saya bagaimana, saya juga bisa tahu agama abang bagaimana. Masalah mendapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Berilah peringatan kepada, karena tugas kita ini hanya memberi peringatan. Abang memberi peringatan tentang bagaimana keselamatan dalam Bibel abang, saya memberi peringatan kepada bagaimana keselamatan dalam keislaman saya. Nanti kita lihat siapa yang mendapat hidayah. Gitu. Paham sampai sini bang? Insyaallah. Paham. Asyhadu. Dari dulu dia ini nggak pesan-pesan. Udah habis saya 2 motor pelayanan sama dia nikah. Ganti nama pula Roy lagi. Iya Bang gitu, Roy ini kalau saudara. dia mau belajar luar biasa nih. Sebenarnya kalau Bang Roy mau belajar, ternyata pengajaran Yesus itu sama dengan pengajaran Nabi Muhammad bang. Tidak ada yang beda bang. Sama. Kenapa dikatakan sama? Karena sang sumber sama. Matahari satu, bumi satu. Masa Tuhan dua? Berkelahi Tuhan nanti, yang satu mau hujan, yang satu mau panas. Tuhan pasti satu bang. Cuma mari kita diskusi Tuhan mana yang benar. Bedanya kan Yesus kan firman Allah. Kenapa? Bedanya Yesus kan firman Allah. Abang punya suara kecil bang. Coba kasih besar suara sedikit bang. Oh, bedanya Yesus kan firman Allah. Sedangkan Iya, Muhammad firman bukan. Allah itu kan firman dari Allah bang. Bukan firman Allah itu Ya. Allah. Iya. Kan kalau di kita Allah kan firman yang menciptakan menjadi segala sesuatu manusia. dengan firman-Nya bang. Segala sesuatu dijadikan di dunia ini melalui firman bang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Begini, lari ke situ pertanyaannya begini. Saya kan tidak mengenal Allah. Saya kan tidak tahu Allah. Kan seperti apa wujudnya? Saya tidak tahu seperti apa. Pertanyaan saya begini, lewat kepribadian siapa saya mengetahui Allah? Atau Tidak ada watak pribadi-pribadi karakternya? di dalam Islam bang. Tidak ada pribadi-pribadi. Bagaimana orang Islam mengenal Allah? Melalui kitab sucinya. Bagaimana kitab suci itu mengajarkan tentang adanya itu Allah, maka Allah menceritakan di dalam kitab suci umat Islam dia mengutus utusannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia mengutus Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kita mengenal Allah melalui Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Ketika kita orang yang berakal, ada satu makhluk yang ketika kita bisa lihat, kita bisa rasakan, tetapi tidak bisa kita pegang, yaitu air. Ada juga angin, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi bisa dirasakan. Sama hanya seperti saya memberitahukan atau mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya terima wahyu. Terima wahyu dan saya bukukan dan saya perkenalkan kepada mereka. Yang besar suara kecil nih. Bebas bertanya bang. Contoh, Bertanyalah bang. Abang bertanya Contoh. sampai saya tidak bisa menjawab, biar jadi pelajaran saya untuk mengkaji lagi. ya contoh Itu, Bang. seperti saya di dalam rumah sendiri. Terus saya keluar rumah dan saya mengatakan kepada teman-teman saya bahwa saya telah menerima wahyu. Dan teman-teman saya percaya. Bagaimana itu? Tapi betul tidak abang menerima wahyu? Betul tidak? Kalau tidak betul berarti abang berbohong. Masalahnya di situ bang. Karena Nabi Muhammad dulu sebelum dia menerima wahyu dikatakan dia asyidik loh. Orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dulu sebelum dia menjadi nabi, dia sangat dicintai oleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir Quraisy. Makanya dikatakan asyidik. Ketika dia menerima wahyu di Gua Hiro dari malaikat Jibril alaihissalam, maka kebanyakan Kristen bertanya, siapa saksinya? Siapa saksinya? Kita menjawab bahwa yang saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tertawa. Kok masa Allah menjadi saksi? Padahal mereka lupa di Yohanes 5 nomor 7, Bapa sendiri yang menjadi saksi. Coba. Nah, ketika dia merasa menggigil dan pulang ke rumah dan tidur diselimuti oleh Khadijah,
istrinya yang tercinta, maka turunlah ayat lagi bang. Jadi Al-Quran itu turun beransur-ansur. Turunlah ayat, ya mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kun fa'anjir wa rabbaka fakabbir, bangun besarkan nama Allah. Nah ketika disitulah dia mulai datangi dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalian akan sukses. Maka disitulah seluruh orang kafir Quraisy mengatakan anta al-majnun, kamu orang gila. Maka turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 6 itu. Begitu dikatakan Nabi Muhammad gila. Yang mengatakan Nabi Muhammad gilo adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala konfirmasikan di Quran surah Al-Qalam ayat 2, sesungguhnya dengan karunia Allah, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad bukanlah seorang yang gilo. Itu bang, beda sama Bible. Dikatakan kaum keluarga iya beda sama Bible. Kaum keluarganya mengatakan bahwa ia tidak waras lagi, bahwa ia sudah gilo. Tetapi tidak ada konfirmasi dari Bible sendiri mengatakan Yesus itu tidak gilo. Coba jadi pelajari bang, di dalam Islam, di Al-Quranul Karim itu bang, kalau abang membuka Al-Quran dan mencari kesesatan, abang mau mempelesetkan Al-Quran, abang hanya mau mencari kesalahan di Al-Quran, maka Allah menyesatkan abang dengan Al-Quran itu. Ketika abang membuka Al-Quran dan mencari kebenaran, maka Allah akan memberikan petunjuk abang dengan Al-Quran itu. Coba silakan tantang, carilah kesalahan Al-Quran itu. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan yang penghujat-penghujat Islam sekarang, mereka tidak dapat apa? Mereka tidak dapat apa? Tidak dapat kesalahan di dalam Al-Quran. Yang mereka dapatnya cuma tafsir-tafsir. Tafsir ini kan berbeda-beda. Atau Nabi yang diserang kan? Nabi yang harus diserangi. Al-Quran nggak bisa. Jadi kalau saya tambahkan sedikit aja, kalau Al-Quran itu memang ada kekurangan, bukan kita sekarang ini, orang sekarang ini, orang yang jahiliyah zaman itu loh, mereka cerdas bahasa Arab, cerdas mereka seharusnya yang berontak gitu loh. Tapi iya, nunduk semua kan gitu, gampang kok. Betul sekali. Artinya di dalam Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi, karena orang-orang pada zaman itu, orang-orang yang di bawah tingkat keilmuannya sudah titik terendah orang jahiliyah bisa menerima gitu loh. Bagaimana dengan kita yang sudah diberikan akal, teknologi, apa semua? Bagaimana kita menurut kebenaran itu, saudaraku? Gampang kok, gitu ya. Memahami hal-hal seperti itu bang, gampang. Ya mau tanya, kalau penulis Quran siapa bang? Sahabat-sahabat bang, banyak. Abang klik saja di Google itu penulis Al-Quran, banyak kok di Google itu. Hal yang gampang itu jangan mempersulit lah bang. Tulis saja di Google itu. Google kan tahu itu siapa penulis Al-Quran, itu sahabat-sahabat itu banyak. Gampang begitu bang. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan buta huruf? Contohnya, kenapa dikatakan buta huruf? Dengan buktinya Nabi Muhammad buta huruf, sampai sekarang kan non-muslim, orang yang di luar Islam kan mereka tidak bisa klaim bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad kan? Mereka tidak bisa klaim, maka susah mereka mau menjatuhkan. Jadi kekurangan, bukan kekurangan, tetapi kekurangan kepada kita itu menjadi kelebihan para nabi loh. Gitu. Dan dikatakan dia tidak bisa membaca, bukan berarti tidak bisa membaca begini, tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Abang ketika masuk Islam saya kasih Al-Quran, pasti abang bilang, oh saya tidak baca, saya belajar dulu. Ya belajar. Makanya itu kan ikro, bacalah ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Ikro warabukal akram, dan seterusnya. Gitu bang. Belajarlah bang. Abang cari tahulah ajaran yang benar itu bagaimana bang. Cari tahu saja bang. Karena bang Abu, hidup ini kata Nabi itu 60-70 tahun saja bang. Kalau sampai 80 itu sudah bonus bang. Di dalam Al-Quran sudah jelas, kullu nafsin ja'ikatul maut, seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Masalahnya saya kan begini ya, banyak sekali masalah abang. Masalah, aduh, gimana kok ini banyak kali masalahmu. Silakan bebas ya, kita bertanda-bertanda bang ya. Terlalu serius juga saya ini ya Allah. Masalahnya apa bang? Silakan bang.
Masalahnya jangan masalah keuangan, Bang. Bagaimana itu masalah saya juga. Bagaimana caranya saya bisa mengenal Allah itu sendiri? Ya, bisa saya masuk? melalui pengajaran Nabi Muhammad. Boleh saya masuk sedikit? Boleh saya masuk? Iya, silakan. Sedikit. Silakan, Oke, jangan bicara masalah uang, Bang, ya, karena saya ini sampai hisap tembakau loh, hati-hati loh. Sampai linting begini, hati-hati loh. Jadi gini, saudaraku, mengenal siapa Tuhan itu, abangku, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha suci, dan Tuhan itu maha besar, ya. Sangat sederhana saya menganalogikan kepada Anda, abangku. Ciptaannya aja kita tidak bisa lihat gitu loh. Bagaimana yang menciptakan, yang maha goib, ya. Ciptaannya malaikat, ciptaannya sibilis, matahari, ini ciptaannya loh, abangku. Bagaimana yang menciptakan gitu loh. Jadi untuk mengenal Tuhan itu, kita mengenal aja dari jejak ciptaannya, abangku. Contoh, saya beranalogi sedikit aja kan. Oke, selamat datang Bang Zuma, ini bagus juga namanya, ya. Contoh begini, kita berjalan ke dalam sebuah hutan, lalu di situ ada jejak kaki hewan apalah, contoh harimau. Walaupun tidak ada harimaunya di situ, tapi kita bisa memastikan bahwa di situ ada tadi lewat harimau. Nggak usah kita lihat ininya, bendanya, mataharinya, jejaknya aja, kita sudah bisa memastikan. Itulah tentang keberadaan Allah. Nanti kita buka sedikit ya dalil ya, saudaraku, ya. Ini komparasi di dalam Bible, karena kamu mungkin tidak terlalu memahami tentang Bible. Di sini coba kita buka nanti tadi sudah dibuka Pastor Ulin tadi, ya. Hendak seperti apa kau menyamakan aku? Tetapi menurut Paulus juga Paulus juga Tuhan itu tidak bisa diserupakan, hati-hati. Roma 1, 2, 3, coba kita lihat ya, kita baca. Ini nih, baca itu ayatnya. Ini tentang, sabar dulu, judul perikomnya kalau kamu ada Bible di situ, tapi saya yakin pasti tidak ada. Coba kita lihat dulu ya, Roma 1 ya. Judulnya di situ kefasikan, ya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar hukuman Allah atas kefasikan, kezaliman manusia. Coba buka di Roma 1 ya. Ini edukasi ya teman-teman ya. Coba saya baca ya dari atas supaya kita dapat edukasi. Di 18 ya, Roma 1:18 bisa dibuka ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bayangkan, menyatakannya ini dalam bentuk ciptaannya. Coba, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu kan? Coba Roma 1:20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi di ayat ini tadi menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak perlu dilihat, tetapi dari karyanya, dari ciptaannya. Betul ya pastornya? Coba Roma 1:20 ya. Kemudian coba dengarkan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang BODOH menjadi gelap. Kemudian di 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi beleng. Ya, 22 ya. Ini coba dengarkan di Roma 1:23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran. Ini yang kamu minta tadi ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Coba, ini burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Coba,
Jadi kalian akan menggantikan Allah itu dengan gambaran manusia lah, Tuhan jadi manusia supaya bisa dilihat. Nah, menurut Roma 1 itu tidak boleh, karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini tentang hawa nafsu, betul Pastor Rodi ya? Jadi orang-orang yang menuhankan keinginannya, hendak melihat Tuhan. Nah, coba kamu renungkan di ayat Roma 1:25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk ataupun manusia dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Yang percaya katakan amin di bawah ya. Itu bayangkan kalau kamu baca Bible, makanya kita itu Tritunggal, Bapak. Tidak ada Tritunggal. Kalau kamu Tritunggal berarti kamu membantah Roma ini, menggantikan kemuliaan Allah dengan sabar. Bagaimana kalau kamu mengenal Allah, sabar dulu. Sedangkan saya tidak melihat berarti Allah kamu yang melalui berarti Yesus kamu tidak mendengar tadi. Kamu tidak mendengar di rumah Roma. Apakah Muhammad sama seperti Yesus? Aduh, tetap aja dia manusia. Lu mau putar kemana-mana. Coba di sini kamu mengingkari Roma 1:23. Iya, manusia. Loh, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Nah, coba jelas ini. Jadi Tuhan itu tidak bisa digambar-gambarkan. Dia berubah menjadi manusia, tidak ada. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Nah, coba betul gak Pastor Loding? Ini Roma 1 bahaya loh, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah manusia, makhluk. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu manusia atau bukan? Pasti kau jawab manusia. Ya. Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus makhluk. Nah, sudah. Kau kena di Roma 1:25 ini. Tapi manusia yang beda seperti kita dalam mau manusia beda, astaga, tidak ada. Mana ada manusia dari surga? Tetap aja mau dia turun dari Hongkong. Aduh, dan bagaimana akalmu gitu loh. Coba kau baca itu Roma 1:25 itu dengan manusia kita. Mau dia mau dari mana tetap dia manusia. Itu gimana sih kamu? Semua manusia itu dari mamanya lah, dari surga, dari mamanya. Ada aneh-aneh aja kau. Semua utusan Tuhan itu dari Tuhan. Jadi begini menurut keimanan saya. Saya kan tidak kenal. Itu imanmu, saudaraku. Kita tidak lagi berdiskusi, sabar. Itu imanmu. Kita tidak lagi berdiskusi tentang iman, tetapi kita berdiskusi berdasarkan dalil. Ya, saya kembalikan ke kau. Yang di kamu yang melihat Allah siapa? Tidak ada yang melihat Tuhan. Mana bisa Tuhan dilihat? Nah, baca 1 Timotius 6:16. Di kamu. Yang tidak ada yang bisa lihat Tuhan. Jangankan kita manusia, malaikat pun sendiri tidak bisa, karena Tuhan itu maha adil. Tidak ada yang bisa melihat dia. Kalau ada yang bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan itu sudah tidak maha adil. Ada yang bisa lihat, ada yang tidak. Itu dulu dipegang, Bang. Ayo, sesederhana itu berpikir, abangku. Tuhan itu maha adil dalam segala aspek. Kalau ada yang bisa lihat Tuhan, ada yang tidak, berarti sudah tidak maha adil. Gugur kemahaadilan Tuhan di situ. Makanya wallahu a'lam bishawab, nanti di akhirat kalau kita bisa melihat Tuhan itu ya Masya Allah. Tapi kita kan lagi berbicara di dunia, Bang. Al-Quran itu berbicara di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak berlaku Al-Quran itu. Betul, Pastor Lodi? Oke, diam dulu, dan ya kita sapa dulu, Bang. Abang, selamat malam. Selamat malam.
Iya, silakan Pastor Loding dilanjut. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Iya, Bang Sukma. Silakan Bang Sukma. Iya. Jadi yang namanya Alkitab, yang tahu persis Alkitab itu kami orang Kristen. Kalau orang di luar Kristen pasti nggak tahu, bisanya cuma memelintir saja, seperti itu. Karena kami juga tidak tahu Al-Quran. Kalau Abang mengatakan yang tahu tahu, Al-Quran kan Abang baca saya mau tanya sama Abang biar Abang memberikan penjelasan kepada saya di Yesaya 61 ayat yang ke-1. Nah, begini, di Alkitab juga sudah bilang akan datang penyesat-penyesat. Ya, Aduh, Anda inilah penyesat-penyesat. Anda inilah penyesat-penyesat itu, untuk kami waspadai. Bang Sukma, kalau Abang mengatakan bahwa Abang lebih paham Alkitab, bisakah Abang bacakan saya Yesaya 61 ayat yang ke-1? Kalau niat Anda cuma untuk memelintir, susah. Bukan. Silakan Anda baca, Anda jelaskan sama saya. Anda baca Yesaya 61. Dengan cara nomor bagaimanapun, 1. Anda pasti tidak akan terima. Karena Anda berniat. Ya, selagi penjelasan Anda itu berlandaskan dalil, saya terima. Kan Yesus mengatakan sebab ada tertulis. Kebanyakan kalian menjelaskan ini yang tidak tertulis masalahnya. Bagaimana kami mau terima kalau tidak tertulis? Jadi coba Anda baca Yesaya 61 ayat yang ke-1, jelaskan sama saya. Saya mau dengar penjelasan Anda tentang ayat itu. Silakan. Iya, belum pernah ada sejarah Anda menerima penjelasan orang tentang Alkitab. Pasti. Ya, di sini saya akan menerima, silakan. Pasti silakan dibaca, jelaskan sama saya. Silakan. Iya. Yang namanya penyesat tidak akan menerima. Aduh, jangan curhat di sini, Bang. Saja. Jangan curhat di sini. Di sini ruang diskusi, Bang. Iya, jangan. Iya, kenapa ruang diskusi kadang kalian juga pakai untuk curhat? Jadi bingung juga kita ini lah. Tapi begitulah orang namanya juga penyesat ya. Kadang-kadang curhat. Begini, Bang, bisa tidak? Abang bisa tidak baca Yesaya 61 ayat yang ke-1 untuk menjelaskan kepada saya? Apapun itu Anda pasti tidak terima. Iya, ya sudah, kalau begitu Anda turun, buat apa Anda diskusi? Iya, cuman itu, jangan terlalu banyak curhat. Bagaimana Anda ini? Serius nanya? Silakan Bang Roy. Coba Bang Roy, bisa enggak Bang Roy baca Yesaya 61 ayat yang ke-1 jelaskan kepada saya? Nggak usah dikasih dalil, dia malas baca Bible ini. Gue tahu. Tunggu. Nggak ada Bible-nya. Saya perjelas lagi kalau itu tadi. Berarti Muhammad tidak pernah melihat Allah. Tidak ada manusia ataupun makhluk apapun melihat Allah. Jangankan manusia, malaikat aja tidak pernah. Gitu loh, selesai sampai di situ. Gimana sih Anda ini? Oh, diimani saja. Mati ya. Emang lu pernah lihat Bapak di surga? Lu pernah lihat malaikat? Lu pernah lihat Roh Kudus? Aneh kau ini. Berarti kau imani saja. Kau pernah lihat Bapak di surga? Iya. Saya kan makanya saya bilang. Nah, bagaimana bentuknya Bapak di surga? Saya kan tidak. Bagaimana bentuknya? Tidak melihat Sang Pencipta. Jadi melalui perantara Yesus. Saya tidak mau tahu melalui. Kita udah tahu. Kita mengenal Pencipta itu melalui perantaranya menjelaskan kepada kita. Itu saya nggak mau tahu. Saya mau tahu Tuhanmu itu seperti apa, Allah Bapa itu. Gondrong kah? Cepat kah? Ganteng kah? Menyampaikan firman kepada kita kan? Nggak mau tahu saya itu Bang. Saya cuma mau tahu bagaimana bentuknya Allah Bapa itu. Karena kalau nggak saya lihat, saya nggak percaya. Jadi abangku nanti dijelaskan Pastor Loding. Tidak begini. Tuhan itu sabar, ya. Tuhan itu saya kenal pencipta saya. Sabar. Bagaimana kau kenal penciptamu? Kenalkan saya Tuhanmu. Allah Bapa itu seperti apa? Melalui Yesus. Enggak, saya nggak mau tahu melalui. Mau lihat itu Allah Bapa seperti apa gitu loh.
supaya saya percaya bahwa Tuhan Allah Bapa itu ada. Kenapa sampai saya percaya Yesus? Karena Yesus bangkit. Berarti kalau dia bangkit, Orang bangkit aja, kau pergi di Toraja sana banyak orang bangkit. Kau pergi di Toraja sana banyak orang bangkit. Itu banyak. Kau pergi di Toraja. Sama halnya saya mati terus saya bercerita tentang Sang Pencipta. Jangankan dia bangkit abangku, kalau izin Tuhannya kepalanya pun terbang-terbang biasa aja. Kalau izin Tuhan, jangankan cuma membangkitkan orang mati. Kau belum baca Yehezkiel itu bisa dibangkitkan orang satu kampung loh. Cuman menyentuh tulang belulangnya aja. Kenapa enggak Tuhan kan? Itu kuasa dari Yesus. Gampang kok. Yesus juga membangkitkan orang mati, dia berdoa kepada Bapaknya. Gampang kok. Bukan itu standar Tuhan. Masa Tuhan standarnya bangkitkan orang mati? Rendah banget Tuhanmu, lemah. Betul nggak Pastor Rodi? Lanjut Pastor Rodi. Iya. Itu marah-marah saya ini, jadi marah-marah saya ini. Tapi kan saya bukan Yesus. Kasih yang dingin-dingin dulu. Ini yang dingin-dingin dulu. Silakan Roy, kau bertanya lagi lah. Kita diskusi santai saja Roy. Memang kita diskusi ini kita sepakat untuk tidak sepakat kan, tetapi berlandaskan data. Biar enak kita, yang menonton, yang tetep, yang kirim gift juga mendapat edukasi. Begitu. Karena Allah Bapa itu kan menurut Yesus tidak terlihat. Saya sepakat dengan perkataan kamu tadi. Kamu mengenal Allah Bapa itu melalui Yesus, yaitu melalui pengajaran-pengajaran Yesus. Ya. Nah sekarang kita lihat, apakah pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad sama apa beda? Coba, kalau kita melihat sama, beda di mana? Coba saya tanyakan, beda di mana? Coba beda di mana? Di mana beda? Bedanya di mana? Oke, saya samakan begini. Astaga. Kejadian kelahiran beda. Pengajaran bang, bukan nama pengajaran. Yesus mengatakan aku datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau pengajaran sama tidak? Sama. Nabi Muhammad mendatangi orang Israel dan mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Perkataan Yesus itu dikutip oleh ulangan perkataan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa kalian katakan bukan Tuhan, tetapi Yesus kalian mengatakan itu kemanusiaannya? Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa, satu, sama. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan daripada wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 31 sudah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Orang yang sudah dosanya dihapus, tempatnya di mana? Coba. Akulah jalan dan kebenaran hidup, kata Yesus. Quran surah Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Cari terjemahannya di Google. Sama pengajarannya. Yohanes 3:34, siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia akan menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya ke dalam dirinya. Nabi Musa utusan Allah. Seluruh para nabi adalah jalan dan keselamatan hidup. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada umatnya, pada zamannya, pada masanya. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Abraham, maka kita harus mengikuti Abraham, karena Abraham adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Nabi Yesus, karena Yesus adalah jalan dan keselamatan pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Nah sekarang Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Berarti sekarang
jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Yesus jalan dan keselamatan hidup hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Terus Kristen di Indonesia, jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Mau kau bengkokkan gimana itu coba? Warga Indonesia kan belum ada. Warga Indonesia pula belum ada. Memangnya sudah ada warga Indonesia di zaman Yesus ada? Emang lu tahu nggak ada? Siapa? Siapa? Udah pakai akal lah, pakai akal, bro, pakai akal itu aja dulu ya. Intinya ada tadi kan sudah masih bangsa Israel. Aduh, udah. Kamu kayak nggak semangat hidup kau orang asli loh, Dian. Kayak nggak semangat hidup kau. Emang ada dikatakan gitu satu loh. bangsa Indonesia? Emangnya di Alkitab ada dikatakan ada bangsa Indonesia? Bang, kalau ada perkataan yang seperti ini, loading hanya diutus untuk kota Ternate, berarti bisa ndak loading berkuasa di kota Manado atau kota Jakarta? Ada kata hanya di situ loh, hanya untuk kota Ternate. Loading diutus hanya untuk kota Maluku Utara. Bisa tidak loading berkuasa di Jakarta atau di Makassar? Oh, pertanyaan lu beda zamannya Yesus dengan zaman Beda pula. Zaman sekarang sudah ada Ternate. Kalau dulu pertanyaan saya, apakah di zaman Yesus Indonesia sudah ada warganya? Kalian ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus ini lupa kalau dia Tuhan ya? Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa menjelaskan tentang Tritunggal. Ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, wahai guru, perbuatan apa yang harus kami buat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Sekarang kutanya sama kau, ada tidak perintah Bapa di sorga untuk menyembah Yesus? Jawab. Ada. Yesus. Akulah guru dan tulang. Aku jawab itu lagi. Bila anak yang kukasihi, itu kepadanya apa itu? Lupa saya. Ya, firman Tuhan saja dia lupa, apalagi Tuhan. Firman Tuhan, teman-teman, firman Tuhan saja dia lupa, bagaimana anak istrinya? Bahaya nih. Intinya begini, tujuan dan kedatangan Yesus itu datang ke dunia ini supaya kita itu tidak berbuat dosa, supaya kita itu tidak membeda-bedakan. Oh, si A itu begini, si A itu kafir, si A itu begini, itu ajarannya salah. Nah, bukan seperti itu. Memangnya pada saat dia menciptakan manusia pertama, seluruh agama, Bang, dengar, seluruh agama mengajarkan kebaikan, tetapi cuma satu yang mengajarkan kebenaran, yaitu agama Islam. Di luar Islam tidak ada yang benar, salah semua. Bisa kita uji. Bisa kita uji. mantap. Bisa kita uji. Mantap, Palopo. Ya memang iya, Al-Quran mengatakan begitu. Matilah kau dalam keadaan Islam. Semua ajaran mengatakan juga seperti itu, bukan cuma di Islam saja. Kalau ajaran tidak mengajarkan yang baik, nggak laku. Gimana sih kau ini? Lu mau jual barang tapi barang busuk, nggak ada yang beli lah. Pasti semua mengajarkan yang pasti semua. Sabar. Pasti semua jualan orang. Sabar. Kalau kita menjual sesuatu, pasti kita mencari rasa yang terenak itu dulu. Tetapi belum tentu enak itu baik bagi kesehatan. Jangan-jangan di dalamnya itu pemanis apa semua kimia kayak garam Cina. Enak barangnya, cepat laku, tapi hati-hati. Ya kan, gluk indah barangnya, tapi endingnya hancur kau. Hancur. Jadi salah kalau kita berprinsip begitu. Yesus datang mengajarkan kebaikan, kasih. Semua, bahkan orang yang tidak punya agama pun meyakini bahwa kita harus saling berkasih. Bukan cuma Yesus. Sorry ya. Lanjut Pak Saladin.
Makanya Yesus itu datang bukan untuk Nggak semangat hidup kau ini dengar ya. Enggak. Yesus kan datang tidak membawa agama. Kristen itu kan pengikut Yesus. Ya, seperti apa pengikut Yesus? Ya, Oke, sabar Bang. Baik, saya setuju dengan narasi Anda. Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus. Oke, Ya. apa yang Anda ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Atau tiga-tiga? Pengajaran. Adakah tidak semua. pengajaran Yesus untuk sabar? Adakah tidak pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di sorga? Oh, kembali ke situ lagi. Ya kan menyembah Yesus kan sama pengajaran dengan menyembah Yesus? Bapa. Pengajaran Yesus, adakah tidak pengajaran Yesus menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di sorga? Itu yang saya tanya, Bang. Sama, Bang. Menyembah Yesus dan menyembah Bapa itu sama, Bang. Makanya kita tertunggu. Di mana datanya? Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapaknya itu di mana? Ada tidak ayat yang tertulis di dalam Bible menyembah kepada Bapa sama juga menyembah kepadaku? Di Bapak mana kan tertulis sudah, itu? Bapak kan sudah memberitahukan kepada umat bahwa inilah anak Memberitahukan yang seperti kasih, apa? Inilah anak yang kasih. Dengarkanlah dia, gitu ya. Oke. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia atau tuhankan dia. Sama saja dengarkan dengan mentuhankan. Sama kau ini. Namanya Tuhan ini bahasa apa, Bang? Oke, sebentar dulu Roy. Kita sapa Tuhan dulu. itu bahasa apa, Bang? Gampang itu permainannya Edis lagi putar-putar lagi di situ. Tuhan Jadi, apa? memangnya di Arab sana ada kata Tuhan? Enggak. Udah diam. Terlalu bersilat lidah. Albert, selamat malam, saudaraku. Muslim Kristen. Iya. Oke, selamat malam Pak Albert. Selamat berdatang di Room Papi Gembala yang bertaraf internasional. Kita berdiskusi santai di sini, Bang, ya. Tanpa hujatan, Anda bertanya, kami menjawab. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Anda bertanya, dua gundul menjawab. Upin dan Ipin versi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Gundul mana nih? Silakan, Pak. Sekarang apa nih, Pak? Iya, silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Gampang kok itu, Bang. Enggak, dari tadi Yesus Tuhan lah, Yesus inilah, apa sih dimasalahkannya ini? Nggak ada masalah, Bang. Yesus itu ya Tuhan. Ini menarik, Pastor Roring. Bikin bala masuk. Iya, Yesus itu Tuhan. Kalau mau turun saya. Iya, kau merenung saja dulu kan. Sudah 6 tahun kau sama saya, nggak pintar-pintar. Oke. Makasih ya saudaraku ya. Oke, tetaplah santun, tetaplah selalu berdoa kepada Tuhannya Yesus. Amin. Oke, Pak Albert. Tadi Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau saya baca di Bible, Yesus utusan Tuhan. Gimana itu, Bang? Kalau saya baca gitu loh. Utusan Allah. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Allah itu Tuhan bukan, Bang? Allah itu Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta itu Tuhan bukan? Tuhan itu hanya satu, Yesus. Oh, Penguasa hidup. berarti Bapa bukan Tuhan. Oke, kalau kamu menganggap Yesus Tuhan, berarti kamu udah menganggap Bapa itu Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Dua, satu. Dua tapi satu. Di mana dua tapi satu? Ada Yesus, ada Bapa. Iya, Bapa itu apa? Bapa itu bisa kamu lihat roh. Ya, agak serius, Pak, agak serius. Jadi kita ini. Serius. Tadi Bapa itu. coba. Bapa, dengar ya. Bapa itu kan roh dan firman. Roh. Bisa kamu melihat roh firman? Tidak. Ya udah. Bagaimana tapi kamu Tuhan kan? mengenalnya? Bagaimana kamu Tapi cara mengenalnya? Dengan mengirimkan utusannya. Mengirim firmannya. Iya, utusannya kan? Iya, utusannya itu kan firmannya, bisa juga utusannya.
Oke. Nggak selamanya utusan itu daging, nabi, manusia. Oke. Nah, utusannya ini Tuhan bukan? Ya Tuhan lah, udah dibilang sama orang Kristen itu satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Oh, berarti Bapa bukan Tuhan. Bapa itu sang sumber. Iya, berarti sang sumber ini bukan Tuhan kan? Ya gimana? Bukan dia ada mengatur kita. Yang mengatur kita itu yang memimpin kita itu. Coba dulu kita kasih 11:25 dulu Pastor Lodi. Di mana Bapak memerintahkan kamu? Kalau tidak ajaran Yesus yang kamu dengarkan. Iya. Oke. Ya, kita by data Pak ya, kita by data karena kata Yesus, kata Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, betul? Ya Bu, kenapa? Ya, harus kamu Oke, dengarkan dia. ya, dengarkan Yesus. Silakan Pak Loding. Oke. Di Matius 11:25 perikopnya ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, berarti Yesus yang berkata nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Dia kan gini Bang, dia kan berkomunikasi sama sang sumber. Berat. Kristen ini. Allah, dia kan Allah juga loh. Dia kan firman itu, firman bagian dari Bapa itu. Allah itu. Apa Jadi, pertanyaan saya begini Pak, coba ulang. Bercontoh sama manusia. Beginilah menyembah Allah itu. Oke, begini Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, berarti Yesus yang berkata, pelan-pelan Pak ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya Tuhan ini. Pada saat itu Yesus hakikatnya sebagai apa sih itu? Bukan itu yang saya tanya Pak. Saya tanyakan Tuhan ini merujuk kepada Bapa. Dia kan sebagai teladan juga. Dia menunjukkan bahwa dia manusia harus beginilah. Iya, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tapi sang sumber pencipta. Berarti Bapa, betul? Ya. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus keluar dari Bapa itu. Jadi Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan juga lah. Oh, berarti pada waktu itu berkatalah makanya Tuhan Yesus Yesus, bilang, aku dan Bapa satu. Segala berarti di milikku sini adalah milikmu. Oke, berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Yesus itu kan memberi teladan juga. Bukan. Kan ini Bang, ini kan sekarang hakikatnya karena dua hakikat di situ mainkannya manusia dan ilahi. Jadi abang itu jadi bingung sendiri nanti. Saya tanya sama Anda Pak, ketika Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana? Kan sudah saya bilang loh Bang ya. Beginilah saya ulang. Mengapa Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes? Padahal Yohanes manusia. Saya tidak tanya dia dibaptis, ya Allah. Itu kan maksudnya gini loh, dia memberi teladan, kadang menggenapi nubuatan. Bapak begini Pak, Bapak perhatikan saya nih. Kalau Tuhan Yesus, kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, nah Yesus Tuhan di mana? Mana ada dibilang situ, dibilang Yesus Bapakku. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Berarti siapa yang berkata? Yesus. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus di ayat ini yang Tuhan dirinya atau Bapa? Kalau Bapak itu pencipta. Ini menurut Yesus sendiri Tuhan. Nah, coba saya baca ulang. Bapak Tuhan lagi, iya Bapak itu Tuhan. Oke, Bapak itu Tuhan. Ketika Bapak sudah Tuhan, Yesus juga Tuhan. Ya nggak salah Tuhan. Kenapa rupanya kalau dibilang Yesus Tuhan? Berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Kok Yesus bersyukur? Yesus keluar dari Bapa itu. Saya tidak tanya dia keluar, Pak. Itu kan coba sekarang atau Yesus yang itu ini kan
Coba. Ini memang agak berat. Memang agak berat dia ini kan Pak. daging. Enggak nanya daging. Atau ini yang ini aja Pak. Memang ini agak berat karena kemarin ini gara-gara ayat ini Pak Marpaung dari Talutung mualaf Pak gara-gara ayat itu. Dia kaget. Iya, juga. Saya bilang, coba inilah saya bilang sama kalian ya. Iya, ini dulu Pak, ini. Allah, dengar dulu. Allah dengan firman Allah. Mana yang kalian apa? Sembah. Yang kalian taati atau turuti? Allah atau firman Allah? Ya Allah lah Bang. Jadi kalau Allah, kalau tidak kamu turuti firman Allah, firmannya, bagaimana? Untuk apa kau menyembah Allah aja ada firmannya mau kau turuti? Iya, ya Allah memerintahkan begitulah dirinya. Allah, begitulah Bapak itu dengan Yesus. Yesus itu firmannya Bapak itu. Bagaimana kau bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman? Oke, baik. Sekarang begini, di Matius 12:15 di sini dikatakan Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Silakan. Itu kan mengutip dari Yesaya. Iya, saya tidak tanya mengutip dari Yesaya, yang saya tanyakan Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Tahu enggak Bang, nubuatan itu, kalau nubuatan itu Yesus itu diapakan dia sebagai manusia, dia dinubuatkan itu. Ini Pak, di sini Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa Pak? Tapi aku bilang tadi, ini kan mengambil dari Yesaya, nubuatan Yesaya. Iya, hamba ini siapa berarti? Hamba ini Ya siapa? udah, kalau karena itu nubuatan Yesaya, semua nubuatan itu digambarkan manusia, bukan ada digambarkan Tuhan Yesus. Berarti Yesus Tuhan atau manusia? Yang batuan menurut Yesaya itu, nubuatan Yesaya itu. Asik kisah para rasul. Berarti Yesaya. Oke, baik. Kisah para Rasul 3:13. Nah, kalau ini mana? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Nah, berarti di ayat ini menerangkan Yesus Tuhan atau hamba? Nggak masalah itu, kamu ini gimana ya? Sekarang Nggak masalah dia berarti. Kenapa dijadikan Tuhan? Dengar dulu, Allah mengutus firmannya menjadi daging, menjadi kehidupan itu, satu kehidupan lagi. Bisa jadi Pantas, bagaimana kalian bisa sembuh kalau pemikiran kalian seperti ini? Logosnya dia. Bagaimana bisa sembuh Bapak? Kamu begitulah dia. Coba pakai data dong. Coba Anda jelaskan. Tidak ada Pak. Di mana coba datanya? Di mana? Begini ya. Ah, bagaimana begini? Pakai data Pak. Ya. Pakai data. Yesus pernah berkata ya, aku adalah jalan ingat tuh. Kenapa kami bilang firman Allah sama seperti Al-Quran, firman Allah kan? Bagaimana kamu sampai kepada Allah kalau tidak melalui kau taati firman Allah jalan itu? Begitu betul Bang, betul sekali, ya, betul sudah. sekali. Kalau kamu menyembah firman Allah itu yang jadi manusia itu berarti kamu menyembah Allah itu. Salah, itulah dibilang kalian ini sakit, tidak ada akal. Itulah tidak konsepnya. boleh salah. Itu konsep tidak waras Bang. Begini Bang. Begini. Bagaimana kalau tidak ada Al-Quran? Bagaimana kalau tidak Al-Quran? Bisa kamu menyembah Allah itu? Bisa. Allah itu. Bagaimana caranya? Apa yang mau kau pelajari? Dengar dulu lah Bang. Apa yang mau kamu dengar dulu Bang. Dengar dulu lah. Ya Allah ya Rabbi. Bisa dengar tidak? Bisa. Ketika firman Allah sudah menjadi Al-Quran, orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran, tetapi orang Islam menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup untuk menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika firman Bapa telah menjadi Yesus, bukan Yesus. Dengar dulu. Ketika firman Bapa telah menjadi Yesus, pengajaran Yesus, kalian bertuhan kepada Bapa. Makanya di Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Makanya Yesus datang kepada Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya Yesus katakan kepada perempuan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi firman Allah menjadi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi Al-Quran sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran, bukan?
Siapa kebenaran? Allah itu Yesus atau sendiri bukan? bilang, Allah itu Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran. Apa dibilang di Yohanes itu? Sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran. Menarik. Jadi Antara jalan dan Bapa. kebenaranlah kamu menyembah Yesus, menyembah Allah itu. Masuk, Papi. Saya Baik. emosi, lihat apa ini dari tadi diskusi tidak ada data. Jadi begini, Bapak kan Kenapa? modal ini Kan aja. ada dibilang situ kan? Kan Coba, dibilang coba. situ kan? Penyembah, Coba. kamu akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah. Ada kan di Yohanes 4? Ya. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kamu harus menyembah Allah itu melalui kebenaran. lanjut ayatnya. Akulah jalan kebenaran dan kebenaran dan hidup. Aku itu siapa? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, Makanya aku itu dia siapa? bilang, Sabar. Aku itu Yesus siapa? katanya. Yesus. Bapak itu siapa? Bapak tadi Allah tadi. Ada berapa? Yang mana yang Tuhan? Waduh. Maksud saya, itulah hubungan antara pencipta dengan Yesus. Yesus itulah jalan. Sama dengan jalan supaya sampai kepada Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Iya. Tidak ada yang sabar dulu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Yesus firman. Yesus dengar. Yesus kan firman Allah kan. Saya nggak tahu masalah firman, Pak. Ini loh. Itu jalan Al-Quran itu. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, kamu tidak punya jalan supaya mengakses kepada Allah itu. Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus itu penerima firman. Itu kan keyakinan Bapak. Kalau keyakinan kan begitu. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima. Jadi kita Pak wajib menyembah jalan itu. Kenal lagi saya. Karena kita tidak akan bisa sampai kepada Allah atau kalau tidak melalui firman Allah atau Al-Quran itu. Gereja atau bocor saja. Iya, kenal lagi kita nih. Kenal lagi nih gara-gara firman ini. Ayo kita close dulu teman-teman, ini peringatan lagi ada. Jadi sedikit. Yesus sabar Pak. Jadi Yesus itu hanya penyampai firman menuju ke Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang dimaksud jalan? Ajarannya Pak. Dengarkan dulu Pak, dengarkan. Makanya Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, supaya kau sampai ke kerajaan Allah. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa itu jalan? Itulah dengarkan jalan dulu. Kebenaran itulah Al-Quran, Alkitab, kitab suci, firman Allah. Jalan itu yang dimaksud oleh Yesus, itulah firman-firman. Iya, firman Allah, Al-Quran misalnya firman Allah, Alkitab. Emang kamu Allah, Tuhan kan? Dia. Nah, sekarang saya tanya, sabar Pak. Kalau Anda mau menyamakan dengan Al-Quran, saya mau tanya dulu, Bible itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Nah, kenapa kok nggak tuhankan itu Bible? Ayo, jawab. Jawab. Saya hormati. Saya hargai. Yesus itu firman Allah. Saya tidak bukan? sembrono sama Bible. Itulah berarti saya menghargai. Berarti kau tuhankan juga Bible? Enggak salah ya dengan saya belajari, dengan saya ikuti. Enggak. Itu nama saya tuhankan. Oh, jadi kau tuhankan Bible? Enggak salah, saya ikuti. Yang dituhankan itu ajarannya, perintahnya. Berarti kau tuhankan buku. Berarti Tuhanmu ada 4 lagi. Buku, Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Itu kan jadi 4. Istilahnya Alkitab itu kan perkataan Yesus itu. Jadi kamu harus menyerahkan diri sama firman itu. Pak, masa mana pula kau tuhankan buku? Aduh. Yesus kan tak ada lagi. Berarti Tuhan kamu ini kan, Tuhan kamu ini sudah bukan Yesus kan tak ada lagi di dunia ini kan. Sudah 4 Tuhan kamu tuh. Yesus kan tak ada lagi di dunia ini kan. Makanya semua perkataan Yesus itu dibuat lagi kitab suci. Itulah Alkitab. Itulah yang harus kau baca,
Kau tuhankan. Kau Kau tuhankan. Ya kok. Ya kalau kamu menyerahkan diri ke situ ya kamu tuhankan lah namanya. Gila, Di betul. Al-Quran aja ada yang bilang ya. Ada orang yang menyerahkan dirinya kepada setan, ya itu namanya tuannya setan. Begitu juga Alkitab tadi. Ada orang mengikuti berarti kamu mengambil narasi yang Allah menceritakan kesesatan orang menuhankan yang bukan Tuhan, kamu mengambil narasi itu untuk membenarkan narasi kamu. Berarti kamu ini sama tersesat. Bukan narasi. Pantaslah kalian dibilang tersesat. Kau mengutip di dalam Al-Quran ada orang-orang yang menuhankan yang bukan Tuhan. Sementara narasi itu kamu ambil untuk membenarkan narasi kamu. Bagaimana bisa seperti itu pemikirannya? Sadar, Pak. Jadi abangku ya. Kita laki-laki ini pemimpin rumah tangga, Pak. Jangan sampai Anda menyesatkan seluruh keluarga Anda. Jadi di perjanjian lama itu yang namanya Tuhan Allah itu cuma itu Yesus, tapi dia bukan berdaging. Itu Yesus dulu roh, istilahnya. Yesus dalam keadaan mana ada perjanjian Yesus? Kamu pernah baca di dalam perjanjian lama Tuhan Allah? Saya baca Bibel kau itu dari Kejadian sampai Kelaparan, Pak. Kan Yesus sudah membilang, aku sudah ada sejak dunia belum ada. Sama Abraham. Tetapi dia pada saat itu bukan daging. Aku daging. Sudah ada. Aku sudah ada sebelum Abraham itu ada. Berarti tua siapa? Yesus sama ibunya. Waduh, kalau kedagingan ya tua Maria. Kedagingan, memang dia manusia daging kan? Mana ada Tuhan punya daging? Dia kan firman, makanya dia membilang dia sudah ada semenjak sebelum Abraham ada. Dia ada firman Allah itu. Ini Bapak ini semakin tua bukan semakin sadar, malah semakin tersesat ini. Tetapi kalau kelahirannya secara daging, ya baru 2000 tahun yang lalu lah yang dilahirkan Maria. Kok sulit kali sih teori-teori Kristen gitu aja. Tetapi kalau dia secara firman kekekalan, dia udah ada semenjak dari dulu. Kekekalan, Bang. Tapi gembala kekekalan. Entah dari mana. Kasih lihat dia dalil, Pak. Salomo itu ada sebelum dunia ini dijadikan loh. Salomo loh. Bukan cuma Yesus. Makin ya. Sudah jelas dibilang Yesus gini, akulah jalan. Iya, Al-Quran, Alkitab itu jalan. Itulah semua para nabi adalah jalan kebenaran. Semua. Tidak ada. Oke, ada berani berarti bilang. Mana ada nabi bilang dia kebenaran? Siapa bilang? Berarti cuma Yesus yang kebenaran, jalan kebenaran. Yang mengaku sendiri kebenaran. Berarti Yesus cuma satu-satunya nabi jalan mana kebenaran. lagi? Coba nabi mana yang bilang dia kebenaran? Berarti Musa bukan jalan kebenaran, betul? Bedakan, Bang, jalan kebenaran dengan jalan dan kebenaran. mau itu jalan mau jalan. Dengar tuh, Bang. Berarti beda tuh, Bang. Jalan dan kebenaran beda. Jalan kebenaran beda. Berarti Musa bukan jalan dan kebenaran. Bukan kebenaran. Berarti Musa tidak benar. Kebenaran. Berarti Musa tidak benar. Tidak berani dia mengakui kebenaran. Iya, Anda katakan aja. Berarti Musa bukan jalan kebenaran. Bukan? Tidak baca Bible. Cuma satu yang berani bilang dia. Pak Yohanes. Di mana ya? Musa bilang. Saya baca ya. Saya baca ya. Ini perkataan Yesus. Coba buka Yohanes 5:44. Jangan kamu dengarkan dulu. Anda kan bertanya di mana Musa jalan kebenaran atau menghakimi. Dengarkan. Kata Yesus, ini kata Yesus ya. Jangan kamu menyangka aku akan mendakwah kamu di hadapan Bapa. Tetapi siapa? Musa. Tetapi Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi bukan cuma Yesus. Sorry ya. Yang saya bilang tadi apa?
Yang berani membilang aku kebenaran siapa? Itu yang bilang tadi. Satu-satunya Tuhan yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri siapa? Ayo. Itu kan panggilan Yesus karena ada firman di dalamnya. Pula. Nah, waktu dia berkata aku jalan, sabar. Itu kan waktu dia sebagai manusia. Oke. Waktu dia berkata akulah jalan kebenaran, dia manusia atau bukan? Mana? Ya manusia tapi ada roh di dalamnya, roh Allah itu. Ada roh Allah. Waktu dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dia manusia atau bukan? Apanya? Ya dia manusia. Dia manusia. Ada roh Allah tidak di dalamnya? Mana? Ya roh Allah kan dilihat roh Allah kan dilihat manusia loh. Sekarang kan dia roh Allah tak dilihat manusia. Oke. Ada yang bisa melihat roh Allah rupanya. Sewaktu dia berkata, dengar ya, sekalipun Yesus bilang ada roh Allah di dalam diriku, kata Yesus, mana percaya orang? Ada roh Allah. Oke. Waktu dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, dia manusia atau bukan? Manusia. Di dalam dirinya ada roh Allah, betul? Ya. Oke, kita kunci. Sewaktu Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dia manusia atau bukan? Manusia, Bang. Ada roh Allah tidak di dalamnya? Ada. Berarti Allah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kan manusia tidak bisa melihat roh Allah. Masuk Pastor Lodi. Apakah kita bisa melihat roh Allah itu? Sekalipun dibilangnya aku ada roh Allah, takkan percaya orang, abangku. Sekalipun dibilangnya di dalam diriku ada roh Allah, takkan percaya orang. Karena orang tak melihat. Pak, Anda berbicara dari tadi itu tidak ada satu data pun yang bisa Anda tunjukkan masalahnya. Masalah apa? Sudah jelas dibilang Yesus, barang siapa percaya kepada aku, berarti dia sudah percaya kepada Bapa. Itulah yang artinya satu. Iya, begini Pak, barang siapa yang percaya kepada aku, itu Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau kau menyakiti aku, berarti dia menyakiti Bapa. Saya tidak tanya masalah menyakiti. Kalau ada Yesus ini sudah saya ramas dia. Yang saya tanyakan, mau dipercaya sebagai apa itu barang? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Baru kita cari dalilnya di mana. Begitu, Pak. Itulah, ini sekarang ini makanya rumit didiskusikan karena antara roh dan daging, antara kelihatan dan tak kelihatan bersatu. Jadi orang-orang ini begini Pak, Anda coba Anda dengar, Anda mengatakan tadi barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus. Nah, jadi itu barang itu kita mau percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau sebagai Tuhan, ini dalilnya. Kalau sebagai utusan Tuhan, ini dalilnya. Itu ya namanya diskusi, Pak. Bukan kita bermain doktrin, Pak. Ana dari kelas 1 SD saja, Pak. Ana dari kelas 1 SD. Dengar dulu. Anak dari kelas 1 SD, ketika kita sudah katakan kepada anak kelas 1 SD bahwa, nah, ini bukan pulpen, ini obeng. Sampai dia besar sampai 25 tahun, kita selalu setiap hari doktrin bahwa ini obeng, ini obeng, ini obeng. Otomatis dia tetap meyakini ini obeng, bukan pulpen. Nah, itu seperti kalian. Yesus itu adalah utusan Tuhan, tetapi kalian didoktrin oleh dogmatika gereja, akhirnya kalian mengatakan itu Tuhan. Dialah utusan, dialah Tuhan, dialah hamba. Suruhlah Yesus sendiri hidup di dunia, tidak usah kita. Semua sudah diambil dia. Ketika Yesus bilang, barang siapa percaya kepada aku, berarti dia sudah percaya kepada Bapa, kan gitu kan? Ditanya kamu, percaya dalam bidang apa, begitu kan? Dalam segala hal. Dan siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu barang pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, Pak. Itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ya percaya segala yang dibilang Yesus lah.
Apa yang dibilang Yesus? Mau percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dengar Bang ya, saya percaya sebagai utusan, saya juga percaya sebagai Tuhan. Karena Yesus pernah bilang di mana sebagai dalilnya? Tuhan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Sudah satu. Aku adalah Alfa dan Omega di Wahyu. Dipakai ini Pak, dipakai. Usahakan agama itu jangan mematikan akal. Makanya kalau masuk ke gereja itu bawa akal Pak, jangan tinggalkan akal di luar. Bagaimana Anda ini? Markus 2 ayat 8. Di mana dalilnya? Begini Pak, begini, ini nih. Saya tunjukkan sama Anda begini. Begini poinnya saya tunjukkan. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mau percaya sebagai apa wahai Yesus? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapak, di sekelilingi orang banyak. Ya Bapak, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utus itu gimana? Kamu itu menganggap utusan itu cuma utusan manusia gitu? Nah, terus utusan seperti apa? Dengar dulu. Bagaimana? Malaikat pun bisa utusan. Ya. Tuhan tidak, Yesus ini diutusan sebagai apa? Yesus ini utusan bagaimana? Yesus ini utusan bagaimana? Tuhan bisa mengutus firman-Nya yang menjadi hidup. Itulah dia firman hidup. Bapa yang di sorga itu bisa mengutus firman-Nya. Kenapa tak bisa begituan? Coba. Firman-Nya itu bernyawa. Diam. Ketika Bapa mengutus firman-Nya, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, betul? Betul? Betul. Berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia dan ada Bapa. Sepakat? Firman itu, firman dan roh itu tak terbatas. Loading. Memang maksud kamu kau ini pantas menyesatkanlah keluarga kau itu. Maksud kamu bagaimana kau ini? Dengar lu, ketika firman keluar menjadi daging, kau bilang Bapak tak berfirman gitu. Bukan itu yang saya bilang, botol. Pantas coba, pantas kalian ini dikatakan. Pantas kalian ini dikatakan dalam Yeremia 4:22, sungguh botol umatmu. Tuhan itu Yeremia 4:22. Udah jelas Tuhan itu tak terbatas. Kamu membatasi cuma satu tok. Memang botol kau. Kamu yang botol. Diamlah Bapak, diamlah. Anda itu sudah tua, ngeyel pula, baru tidak berdata. Dibela Anda itu sudah saya bolak-balik loh. Diam. Kalau tidak ada data jangan berbicara Pak. Kalau tidak ada data jangan berbicara. Bisa nggak alam bisa dalam lima misalnya dia berada di mana-mana, entah di Amerika, bisa Pak. Yang penting ada dalilnya bisa. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia gimana nih? Udah ada. Di mana dalilnya? Firman itu kan Tuhan itu, Bapa itu. Oke, firman itu Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Memangnya daging firman itu manusia gimana? Memangnya melalui proses melahirkan. Jadi manusia itu bukan manusia sembarang manusia, itu manusia kan siluman itu. Wah, masa kamu nggak tahu? Memangnya keturunan siapa itu? Jadi Yesus itu manusia siluman. Udah jelas dari Roh Kudus katanya, dari Roh. Jadi Yesus itu manusia siluman. Apa siluman? Nggak ngerti aku. Itu malu manusia dari Allah, manusia dari Roh Kudus. Betul kelihatan dari wajah ini Bapak ini. Entah dari mana mereka baca Bibel. Makanya kamu bingung. Sudah ini saya bilang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu teman-teman, mereka hendak mau menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Inilah. Makanya mereka masuk gereja itu, tinggalkan akal di luar. Jadi ada patung Yesus di situ, pendeta katakan, inilah Tuhan kami, inilah juru selamat kami. Padahal patung. Apa yang mereka katakan? Amin. Padahal patung yang mereka lihat. Tak pernah orang membilang patung Tuhan. Kau ini. Itulah loading, jelas sudah. Oke, diam Pak Firman, diam Pak Firman. Sebentar Pak Firman, Pak Albert, saya sapa dulu.
Pak pencari ilmu Muslim Kristen. Adalah yang Oke Pak Firman, Pak Firman. Siapa? Maaf Pak ya, apabila ada kata-kata yang salah Pak ya. Enggak apa itu biasa. Oke ya. Oke biasa Pak Albert kita ya, saya follow Pak Albert ya. Kita follow ya. Oke, saya fallback ya, Pak Albert ya. Iya. Oke, maaf kalau ada kata-kata salah, bisa di fallback ulang Pak ya. Makasih Pak Albert, selamat malam ya. Lain kali diskusi bawa Bibel Pak, biar enak kita buka data. Ya. Udah lah Pak. Oke Pak Albert, makasih. Pak Firman ya, Pak Firman. Ini gara-gara Firman ini, aduh. Hai. Pasien selanjutnya. Iya, 1,7K. Ini kenapa kok tap-tap belum sampai 100? Iya, tap-tap belum sampai ini nih. Dikencangkan lagi tap-tapnya teman-teman. Iya. Iya. 200K lah, 200K manis juga kan? Oke. Iya, kita di sini kan kita berdakwah dan apa dakwah dan donat dakwah dan donat apa doa dan dakwah. Iya. Oke, anak rantau Muslim Keresteng atau Kejawen? Muslim Bang, Muslim. Oh iya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Itu tadi Bang, botol. Jadi Bang, saya rumah aja Bang. Botol. Oke, siap Abangku, siap. Makasih Bang ya. Sehat-sehat selalu keluarga. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, siapa lagi pasien? Ada nih si Sak ini yang Tuhan, yang Bapak disalib, mau dinaikkan nggak pasien ini? Si Sak ini yang Mama gendong Bapak gimana? Mau diterima lamarannya apa gimana nih? Di mute Bang, di mute. Yang apa itu yang Tuhan mati itu kan? Iya, yang Mama gendong Bapak. Ya, Wanes itu kasih naik sen, enggak apa-apa kasih naik. Oke, cuma sedikit ini. Ya, diskusi santai saja. Oke. Ya, malam Zek. Aduh, kalian tuh takut sama saya pakai nanya-nanya dulu. Bukan Bang, gue takutnya kalau Mama gendong Bapak gitu. Itu kan otak kau sendiri, Pak Lopo. Iya. Aduh. Ya lanjut. Saya cuma sediakan tempat. Kalian nggak kalau punya mau berantem ya? aja deh dengan Pak Pastor Loading ya. Gue mau merokok dulu lah. Lanjut. Iya, simpelnya begini Jack. Ini poin pertama sebelum kita lanjut berdiskusi. Saya mau tanya poin pertama begini Jack. Apakah di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan atau manusia yang lahir? Kau bacanya apa? Itu kan inilah tidak enaknya diskusi sama dia nih, ditanya balik tanya. Ya, saya tanya sampai rungkat, kita sering tanya tidak ada Kau jawaban. nggak bisa kondisikan orang Loading. Otakmu nggak nyampe, kau kasih tahu. Saya tanyakan di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu manusia atau Tuhan? Ya, berarti kan kau udah baca kan Lukas 2 ayat 11 kan? Yang kau baca di situ yang lahir Tuhan atau manusia? Yang saya tahu yang lahir manusia. Ditulisnya manusia atau Tuhan? Berarti Tuhan kamu lahir. Saya tanya dulu yang ditulis Tuhan atau manusia? Aduh, Zek ini bertanya, aduh, turun dulu Zek, aduh. Kalau ditanya tinggal menjawab, jadi ada komunikasi gitu loh, aduh, agak susah kita diskusi sama kau ini Zek. Udahlah, nanti dulu lah, kita gantian dulu lah. Tinggal jawab aja Tuhan, gitu kan, gampang kok itu. Iya. Bagaimana kita mau kuat kalau saya bertanya, kau pun bertanya? Blarak Muslim Kristen. Muslim. Oh iya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, itu cuma lagi nyimak aja, nonton di bawah Pak. Cuma ini lagi nggak ada oten. Kalau ada oten sih pengen nanya aja gitu. Oh siap Abangku ya, makasih Abangku sudah mampir ya. Sehat selalu. Sehat selalu keluarga Abangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini ada Panglima.
anggrek naik terus. Salam, Tuhan Yesus memberkati kalian. Ini dikit lagi pensiun ini. Ini aku tunggu fenomena ini, aku tunggu bintang 5 dikit lagi di pensiun ini. Dikit lagi di pensiun. Hajar aja Pastor Rudi. Nah, ini cocok ini, komal ini bagus ya. Menarik ini, menarik ya. Dua botak ini ngumpul di sini. Nah, sini baru kita ayo. Dua botak ini perlu kita cek dulu ini. Ini botak karena memang pintar jidatan apa memang kenapa kena pitak gimana gitu? Sahabat, bintang 5 kalah presiden. Perasaan gue yang 5 itu cuman presiden. Bintang 4 mayor dikurangi 1, nggak ada. Antara bintangnya 5 cuman presiden itu, astaga, kelebihan. Lanjut. Kita sepakat dulu sebelum itu, biar saya tidak tanya-tanya sama kamu. Apakah kamu yakin di Kristen Tuhannya 2? Jangan kurangi 3. Oh, Tuhannya 3. Betul kan? Oke. Bapa Tuhan di mana? Tuhan langit dan bumi. Roh Kudus Tuhan di mana? Rohnya Allah Bapa. Roh penolong. Rohnya Allah Bapa. Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di mana? Tuhan penyelamat, Juru selamat. Tuhan penyelamat. Ya berarti beda ini kan? Yesus Tuhan penyelamat beda sama Bapa Tuhan langit dan bumi kan? Iya, ya. Ya, beda ya. Mungkin Bang Jacqueline naik. Bang Jacqueline kenapa nih bilang maju nomor? Jangan lari ke botak. Lari ke paket berikutnya. Mau ngapain itu lagi berikutnya? Oke. Sabar ini. Enak ini. Enak ini kita diam. Enak ini, silakan. Kenapa kalian takut sama saya, tenang saya? Kagak sih, mayor tadi gini Zek, dia bilang coba undang itu Zek, naikkan ke sini katanya DDM. Ini ada orangnya, silakan. Itulah kalian nanyanya tuh, jadi begini. Gini. Tadi mayor nanya, mana si Zek, naikkan dia. Masa bapak katanya yang disalib. Coba kau jelaskan. Jadi gini, kalau ku tuh lebih senang menjawab kebotolan orang dengan kebotolan, biar sama-sama gila kelihatannya gitu. Itu dulu si mayor itu, nah kau selesaikan ya 3 tahun. Aduh, enggak, aku nggak mau diadu sama orang di sini. Kalian nggak bakal bisa. Gitu. Bukan masalah diadu, Jack. Di sini kan kamu meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa. Major meyakini beda, Bapa sama Yesus itu beda. Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan juru selamat. Kalian sama-sama Kristen, biar kita tahu yang mana yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mana yang disiram pakai kuah bugis. Itu biar enak kita diskusinya. Iya kan Bang Major kan? Roding, aku boleh nanya gak? Boleh. Nah, silakan, boleh, bebas sebenarnya. 2 gundul menjawab kok, tenang sih. Iya. Kalian kan selama ini kan tahu. Ya. Dengar. Aku takutnya makan rambutmu betul. Tunggu Mayor. Silakan. Biarin aja. Selama ini kan ku debat diskusi sama kalian. Selama ini ku diskusi sama si Palopo nih lebih lama lagi ku diskusi. 6 tahun loh kan? Udah bertahun-tahun ku sama dia. Gak pernah aku membahas tentang Islam, betul nggak, Palopo? Iya. Tanya Islam. Nah, selama ini aku hanya mempertahankan kebenaran yang kalian sangkal-sangkal, yang kalian pelintir-pelintir itu. Oke. Tapi malam ini, khusus malam ini, aku mau nanya, apakah benar? Aku nanya ya. Ya iyalah, dari tadi saya. Apakah benar pernah ada ayat di mana Nabi Muhammad pernah mau bunuh diri? Silakan jawab. Apakah benar? Ayat apa hadis? Hadis dong. Itu bukan bunuh diri. Ketika itu kan pamannya siapa yang pendeta itu, siapa namanya? Allahumma sholli ala, saya lupa itu, pendeta Buhaira, kalau tidak salah pendeta Buhaira itu kan meninggal. Buhaira bukan kan? Iya, siapa pendeta siapa saya lupa itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, bentar, pendeta siapa? Iya siapa ya? Teman-teman di bawah boleh tahu. Waraka.
Waraka bin Nawfal. Ketika Waraka bin Nawfal meninggal, maka Rasulullah tidak konsultasi lagi tentang firman-firman Allah, kitab-kitab terdahulu. Kan Rasulullah bertanya kepada dia kan, di hadis itu menceritakan kan. Nah ketika itu Jibril tidak datang lagi memberikan wahyu. Gelisalah hati Rasulullah, makanya dia pergi ke bukit itu, sehingga satu ketika dia mau menjatuhkan dirinya dari bukit itu, hanya turunlah malaikat Jibril bahwa kamu itu utusan Allah. Nah itu ceritanya, bukan berarti bunuh diri. Di situ ada bunuh diri atau tidak, Bang? Nah makanya kutanyakan, berarti dia pernah punya niat untuk bunuh diri, betul? Tidak ada, bukan bunuh diri. Kan dia, coba kau buka hadisnya. Dia punya niat coba kau buka hadis untuk bunuh diri, betul gak? Buka hadisnya. Tidak ada niat, tidak ada niat bunuh diri, Bang. Dia datang ke bukit itu karena dia itu sinyalku nggak gimana bagus. Kau ini? Kau bertanya kita menjawab, habis kau bertanya kita menjawab, kau ngeyel pula. Itu tidak ada niat bunuh diri di situ, Bang. Tidak ada niat bunuh diri di situ. Ulangin penjelasanmu, coba aku dengar. Oke, bentar ya, saya buka datanya saja. Ya. Mayor, kau on cam dulu baru kita berantem, Mayor. Si Zik ini nggak mau on cam dari dulu. Ya, aku takut kau pada naksir sama saya. Bah. Karena kalau di Barat tuh sama di Eropa tuh yang botak-botak gini biasanya bahaya nih. Aku takutnya jambulnya si Doding ini aku jadi si Ipin gini. Iya. Bahaya nih. Sabar ya. Di mana ayat itu? Ada di sini. Ada Hadis sudah saya. Hadis Bukhari. Iya, ada sudah saya dapat. 6467. Iya, ada sudah saya buka. Iya, sudah saya buka, bentar. Kita fair ya. Loading. Iya, kita fair. Kita jawab dengan data. Ya. Ku selama ini nggak pernah masuk offset ke ajaran kalian. Ya. Baik. Ya, baca terjemahannya ya. Iya, kau ini khawatir. Santai-santai kita di sini lah. Santai lah, saya santai. Tadi saya ketawa-ketawa terus, gue tenang aja. Upin. Ipin itu Ipin, kalau ada jambulnya Ipin ya. Ipin. Iya. Tanda keadian itu. Upinnya di atas. Nah ini dimulai wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Bang Palopo, itu pakai apa itu, pakai keramu itu? Macam betul aja pendeta kau. Tidak, ini simbol pelayan firman tingkat dewa. Jadi khusus untuk gembala. Kalau ya khusus subuh-subuh ya, subuh-subuh. Kata penonton gua tadi, Bang Palopo terbalik bajunya. Saya bilang bukan, ini tanda Pak Gembala. Palopo. Iya. Tapi jujur ya, kau kalau pakai ini namanya kan kolar. Baju pakai putih namanya kolar ya. Enggak, aku kira tadi itu. Kalau kau pakai kolar, kau ketawa-ketawa macam-macam orang stres ke waspi. Enggak, tadi aku kirain itu celemeknya Bang Palopo ini kurang jahit apa kurang bahan gitu. Tadi celemeknya gitu. Agak. Ini tanda dari Vatikan, pelayan firman tingkat internasional. Kau jangan lama-lama loading, kau kalau mau cari alasan loading. Bukan alasan ini kan. Kamu mau menjawab pakai data, kita jawab. Ini kan ada ini, Dan terputuslah wahyu sehingga Rasulullah Muhammad SAW sedih lalu, nah ini dengan apa yang sampai kepada kami, beliau pun pergi beberapa kali untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung. Nah, dengar dulu. Sampainya beliau di puncak gunung untuk menjatuhkan diri, Jibril pun menampak seraya berkata, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Rasulullah.
Rasulullah kembali tenang dan beliau pulang kembali. Namun setiap kali wahyu terputus lama, maka beliau berbuat yang sama. Sehingga saat sudah di puncak gunung, Jibril pun menampakkan lagi dan mengatakan yang sama. Ini kan ada penjelasan untuk menjawab. Apalagi? Tunggu dulu. Sorry, aku potong dulu ya. Tapi kau akui gak dari ayat ini berkata bahwa Muhammad mencoba menjatuhkan diri atau membunuh diri, betul gak? Tidak ada ayat yang tertulis seperti itu, Bang. Masa kita mau itu mengatakan menjatuhkan diri apa saya tanya? Iya, karena dia kan wahyu terputus kan, dia merasa sedih. Dia kan? Menjatuhkan diri maksudnya dari tebing itu mau ngapain? Atau mau mainin payung? Dekat itu tebingnya segini, ini tanahnya di sini, Zek, nggak jauh dia. Tahu ini. Emang lihat tebingnya. Kalau tunggu bentar, aku ngomong si loading dulu. Dia mau loncat dari tebing itu, aku mau tanya, dia sedang main loncat tebing atau dia sedang mau terjun payung dari situ? Aku tanya. Begini, Bang, masa Anda mau mengatakan framing seperti itu? Masalah begini, di mana ada tertulis itu Nabi Muhammad pengen bunuh diri? Coba, kan tidak ada. Kan ada penjelasannya di bawah. Kamu bertanya begini, kamu bertanya sama saya, apakah Nabi Muhammad pengen bunuh diri? Saya menjawabkan tidak. Setelah itu kamu mau membatasi jawaban saya. Ya, ku tanya lagi. Nah sekarang sabar. Sekarang ku tanya, sabar. Contohnya begini, kita kanter. Ketika Yesus menyerahkan diri, apakah itu salah satu perbuatan bunuh diri atau tidak ketika menyerahkan nyawa itu? Mau jangan lari ke sana dulu, nanti kita bahas itu yang ini dulu sekarang. Enggak, tunggu dulu. Dia itu meloncat dari tebing maksudnya apa? Iya, karena sudah terputus wahyu kan, dia merasa sedih kan ada tadi jelaskan. Betul. Sekarang ku tanya, kau mesti jujur. Dia itu melompat dari tebing mau ngapain? Jawab ya. Dia sedang main panjat tebing atau dia sedang main terjun payung? Jawab. Hati-hati serangan balik. Kau bertanya orang. Hati-hati serangan balik. Nanti sama gawangnya loh, bobol. Enggak. Sekarang ku tanya dulu. Kau jawab dia dulu. Merasa begini dengar dulu. Ya, ini perhatikan ya. Dia merasa sedih, kan? Karena kenapa? Karena penyebab ini terputuslah wahyu sehingga Rasulullah merasa sedih. Sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami, beliau pun beberapa kali untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung. Menjatuhkan diri apa maksudnya? Maksudnya menjatuhkan diri maksudnya apa? Apa, coba jelaskan sama saya. Ya karena dia ini kan terputus wahyu kan, sehingga dia merasa sedih itu kan. Menjatuhkan diri artinya apa? Apa kau mau bahwa Nabi Muhammad mau bunuh diri? Begitu? Gue nggak ngomong begitu, karena aku tanya sama kau, dia menjatuhkan diri, dia mau menjatuhkan diri, ya kan? Dari puncak gunung itu apa maksudnya? Ya menjatuhkan aja. Sabar ya. Enggak ada maksud apa. Gimana sih? Kau nggak mau jujur sama saya. Sabar kita. Oke, sabar. Apakah sedang main terjun payung? Oke, sabar, kita cari referensi. Oke, sabar, kita cari referensi biar kau paham. Itu hal yang nggak perlu referensian. Loading. Bagaimana kau mau memaksakan saya untuk mengatakan sesuatu hal yang tidak tertulis? Itu sesuatu yang gampang dicerna, tertulis secara absolutely. Ingin menjatuhkan diri. Iya, tapi tidak bisa. Tapi tidak bisa sekarang ketika saya kanter kepada kamu, apakah ketika Yesus menyerahkan nyawa, apakah satu perbuatan bunuh diri? Pasti kamu tidak menerima. Tunggu dulu. Nah, bagaimana? Itu gampang jawabnya. Ngerti gak apa kata bunuh diri itu apa? Sabar. Tidak ada ditulis di situ, Zek. Itu kan pendapat kita. Kalau kamu berpendapat gini, saudaraku, ya. Kalau di kami ada tertulis begitu, ya seperti itu. Tetapi kalau kamu mau berpendapat bahwa itu adalah suatu tindakan untuk bunuh diri, silahkan aja, sah-sah aja. Tetapi tidak ada tertulis di data. Begitu, saudaraku. Aku nggak ambil kesimpulan itu. Sekarang ku hanya bertanya, ku ulangin ya, ku bertanya,
Arti kata dia mau menjatuhkan diri dari puncak gunung itu apa? Ya biasanya kita nggak tahu apakah dia galau atau apa. Masa kita langsung mau jas dia mau bunuh diri? Loh, jangan ketawa. Emang ada tertulis di situ mau bunuh? Itulah. Nggak bisa. Kalian. Sabar. Sudah basi ini Zek, udah 12 tahun yang lalu. Iya. Nih. Ulang-ulang. Benarkah Rasulullah ingin bunuh diri? Ya kan? Oke, kita baca ya. Begitu. Benarkah Rasulullah pengen bunuh diri? Ibnu Abbas bahwasanya setelah Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro, beliau tidak lagi melihat Jibril beberapa lama. Beliau pun sangat sedih. Sekali beliau berangkat ke bukit Tasbir dan kali lainnya ke Gua Hiro sampai-sampai beliau ingin. Nah ini, di sini kan dikatakan beliau ingin bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke atas bukit. Saat seperti itu terdengarlah suara dari langit. Beliau pun pingsan saat mendengar suara tersebut. Begitu siuman beliau melihat ke atas, ternyata di sana ada Jibril yang sedang duduk bersila di atas kursi. Nah, dengar dulu. Kan kita baca bagaimana kau. Turun aja deh, nanti gua baca tahu maka menangislah Yesus. Kalau mau diskusi aja gitu loh. Nggak usah mengolok-olok lah. Bibelmu itu penuh olok-olokan loh. Nah, ya kan pelanggaran lagi. Aduh. Nah, udah 2 kali gua Mayor ini. Ini harus dirungkat ini barang ini Mayor. Iya. Udah 2 kali loh. Ntar habis, tadi kena gua sekali. 3 hari lagi. Ini. Aduh. Kita ke itu aja ke gereja Tabocor Mayor, ketemu di situ 2 kali udah. Anak bocor ada si Pera udah bolak-balik di Kika aku situ nggak bisa ngomong lagi. Tunggu dulu. Kalau gitu gua kasih rungkat dulu, gua rungkat baru naik lagi ya. Gua rungkat dulu. Ya aku ya udah. Ya, bukan masalah takut gitu loh, Zek. Kalau bertanya itu nanti gua tanya kau kemana sila Yesus bingung kalau kan. Nggak gini saudara, gue tahu lu Zek, lu bapak gendut, mama gendut.